Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Mubin Muharam dengan NIM 2411155 dari kelas 3A Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas mata kuliah Jaringan Komputer Dasar di pertemuan 6, lebih tepatnya latihan 3. Berikut untuk soalnya. Untuk mempercepat waktu, boleh di pause saja ya kan. Mungkin sudah hafal juga soalnya. Oke, yang pertama jawabnya itu kita menggunakan VSM terlebih dahulu, urutkan dari kebutuhan host terbanyak. Berikut hasilnya. Lalu buat tabel hasil subnettingnya. Yang pertama ada IP network 16.0.0 dengan prefix 22 yang di mana itu ada 124 total IP. Subnet masknya 255.255.255.0. Cara menentukan subnet masknya itu ada rumusnya ya. Kalau nggak salah itu 2 pangkat 8 dikurangi bit sisa di yang oktet yang terpengaruh. Karena di sini contohnya prefix 22 oktet yang terpengaruh itu di oktet 3 dan sisa bit itu 6. Jadi 2 pangkat 8 kurangi 6, jadi 2 pangkat 2 yaitu 4. Maka bisa dihitung 256 kurangi 4, hasilnya 252. Maka ganti di oktet 3-nya 252. Yang setelah oktet 3 itu ganti ke 0. Terus range host-nya itu dari 0.1 hingga 3.254. Jumlah usable-nya ada 1022. Keterangannya untuk menampung 1000 host di Departemen A. Untuk subnet yang kedua, itu untuk Departemen B, networknya dari 4.0 kemudian prefix 23, subnet masknya 254.0 sama cara menentukannya seperti tadi. Lalu range host-nya itu dari 0.4 hingga 5.254. Total jumlah usable-nya ada 510. Lalu lanjut ke yang ketiga untuk Departemen C, dimulai dari networknya 6.0 dengan prefix 25, subnet masnya itu 255, 255, 255, 128. Range host-nya itu 6.1 hingga 6.126 dengan jumlah CBAP-nya 126 IP. Oh iya, ini broadcast-nya itu min 1 gitu ya dari yang terakhir. Atau gak apa +1 dari range host-nya. Lalu yang terakhir ada untuk server menggunakan prefix 30 karena hanya membutuhkan 2. Ya, kita langsung saja, ini topologi sederhana yang sudah saya buat untuk mengimplementasikan VSM tadi ya. Di sini walaupun sederhana, saya menerapkan beberapa konsep. Yang pertama ada VLAN. Ya, VLAN itu untuk membagi satu satu switch jadi beberapa jaringan logis gitu. Jadi broadcast domain terpisah. Lalu menggunakan ada juga trunk port supaya si switch-nya itu bisa gitu membawa banyak VLAN. Lalu menggunakan konsep router on a stick yang dimana satu port router misalnya gigabit 0/0 itu dipecah menjadi beberapa subinterface sesuai VLAN-nya yang nanti dibuat. Nah, kita lanjut ke pembuatan VLAN. Ini nih kode di CLI-nya, kita masuk ke konfigur terminal, langsung ketik aja VLAN 10 dan beri nama agar gampang gitu diidentifikasi. Contohnya ini VLAN 10 departemen A, VLAN 20 departemen B, hingga seterusnya hingga ke server. Nah, setelah buat tadi kita bisa lihat hasil filenya di sini. Ada VLAN 10 departemen A itu statusnya aktif dan portnya itu di fast Ethernet 0/2. Nah, langsung, oh tadi apa harusnya sebelum bisa melihat hasil VLAN di ports, kita tuh ini dulu apa setting port-port akses untuk si PC-nya di port switch. Yang pertama, kita masuk ke interface misalnya fast Ethernet 0/2, aktifkan mode akses lalu berikan akses ke misalnya ke VLAN 10, lalu jangan lupa no shutdown. Nah, jadi nanti si VLAN 10 yang dimana di departemen A itu nyambung ke fast Ethernet 0/2. Sama dengan hal lainnya, aktifkan mode akses, berikan akses ke VLAN 20, no SA, hingga seterusnya hingga ke server. Nah, jangan lupa juga port trunk dari switch ke routernya itu
ini juga di apa di setting supaya dibatasi gitu, hanya bisa membawa VLAN yang tadi kita buat yaitu 10, 20, 30 dan 40. Seperti ini kode lainnya kita masuk interface, switch port mode terang, lalu allow hanya VLAN 10, 20, 30 dan 40. Oke, selanjutnya itu mengatur IP untuk semua VLAN. Pertama kita masuk ke router yang utama dulu ya. Lalu masuk ke interface Gigabit 0/0 yang interface yang dimana itu nyambung ke switch. Lalu masuk lagi ke sub interface Gigabit 0/0 titik. Nah, misalnya kita mau masuk ke VLAN 10 makanya titik 10. Setelah itu kita kasih IP address saja yang dimana IP address ini nanti itu jadi gateway di PC buat PC yang departemen A. Setelah selesai, kita loncat lagi ke sub interface selanjutnya yaitu eh, Gigabyte 0/0.20. Masukkan juga IP address yang akan nanti jadi di eh, PCB. Lanjut ke PC C juga sama, masuk ke sub interface Gigabyte 0/0.30. Masukkan IP address dan eh, subnet masknya jangan lupa. Lalu sudah selesai, lanjut lagi terakhir ke server yaitu Gigabit 0/0.40. Masukkan juga IP dan subnet masknya. Nah, jika semua sudah selesai, jangan lupa juga gitu si PC-nya itu dikasih apa namanya tuh, dikasih IP sama subnet mask dan gateway-nya. Gateway-nya yang tadi harus sama sesuai ini ya, sesuai portnya masing-masing. Oke, selanjutnya ada akan pengecekan tes tes uji koneksi ya. Bentar, saya ganti layar dulu. Oke, harusnya sudah berubah, sudah bisa. Hmm, Nah, di sini saya mau perlihatkan dulu PC, contohnya konfigurasi IP-nya. Di sini ke PCA karena range-nya itu dari tadi 0.1 hingga 3 berapa gitu lupa. Pokoknya hingga 3.254 kalau saya. Jadi boleh di antara itu boleh mana saja pilih. Contohnya saya pilih 0.10 subnetmasnya dan gateway-nya yang tadi sesuai dengan portnya masing-masing di switch. Oke, langsung aja mungkin uji koneksi pertama dari PCA ke PC departemen A, maaf, ke server. Bisa lihat di kanan bawah itu successful. Kita coba lagi PC B ke PC, maaf, departemen B ke departemen C. Lanjut lagi dari misal C ke A. Ya, semuanya sukses. Mungkin segitu saja penjelasan hasil tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.